Kita berdoa. Kasih karunia bagi kamu sekalian dan damai sejahtera dari Bapa di surga di dalam anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Sahabat rohani HKBP Jatinegara, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini dari 1 Petrus 3 ayat 18, demikian firman Tuhan. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, untuk mendaratkan ayat ini, saya berbagi sebuah cerita film. Ada sebuah film yang menggambarkan pengorbanan seorang ibu kepada anaknya. Anaknya ini kebetulan anak yang tergolong nakal dan bersalah. Di satu hari anaknya ini tertangkap basah mencuri satu piala dari emas milik seorang raja di sebuah negeri. Anak tersebut setelah diselidiki lalu divonis hakim hukuman, yaitu kepalanya harus dipenggal. Sebab seperti itulah peraturan di negeri tersebut. Dan di hadapan seluruh rakyat. Akan tetapi ibunya membuat permohonan yang menyentakkan banyak orang dan termasuk anaknya. Ibunya datang memohon kepada raja tersebut agar hukuman anaknya ditanggung oleh ibunya. Karena ibunya berpikir, saya sudah tua, lebih baguslah saya yang dikorbankan daripada anak saya yang masih muda, karena masih memiliki masa depan. Maka raja mengabulkan permintaan ibunya, dan akhirnya kepala ibunya dipenggal di hadapan rakyat dan termasuk di hadapan anaknya tersebut. Pemirsa Saroha, cerita film ini hampir sama dengan, atau paling tidak kita boleh belajar dari apa yang dialami atau terjadi pada diri Yesus Kristus. Dia harus mati di kayu salib demi menanggung hukuman dan dosa yang telah diperbuat oleh seluruh umat manusia di dunia ini. Lihat misalnya dalam ayat itu tadi, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Alangkah manisnya dan indahnya, alangkah begitu besar pengorbanan Yesus kepada kita yang tidak benar ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, mengapa Yesus mau menanggung hukuman tersebut? Jawabannya adalah karena itu adalah rencana Allah untuk menyelamatkan dunia, menyelamatkan umat manusia, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya semua orang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bisa kita baca misalnya dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Jadi Dia berkorban kepada seluruh umat manusia dan dunia ini, sehingga Dia dikorbankan oleh Allah Bapa kita di surga, menjadi tebusan atas apa yang telah diperbuat oleh manusia, atas kesalahan, atas dosa-dosa manusia itu sendiri. Dengan pengorbanannya itu, Kristus yang telah membawa kita kepada persekutuan dengan Allah Bapa, dan keselamatan diberikannya kepada kita semua. Ia membawa kita kepada Allah. Hanya satu-satunya Dia, Kristus Yesus, yang membawa kita kepada Allah, yang memperdamaikan kita dengan Allah, sehingga kita menjadi layak
memuji, menyembah, layak menghampiri tahta kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.